ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan Syarah Muqaddimah Hadis Jibril. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita membaca kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafidhallahu taala dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim yang berjudul Bahrul Muhit Ats-Tsujaj fi Syarhi Sahihil Muslim Ibni Hajjaj. Di sini beliau menyebutkan halaman 96. Bukannya sudah saya terangkan atau belum? Belum. Oh iya. Kemarin saya sebutkan melangkai sampai balik mana? Bukan melangkai. Kemarin itu yang pembahasan sebelumnya itu sudah kan pembahasan sebelumnya itu kan iman bertambah dan berkurang itu istisna mengucapkan insyaallah ketika beriman itu kan sudah kalau istisna. Makanya langsung pada bab ini al-Islam wal al-iman wal Islam. Nah, apakah sudah saya terangkan yang halaman 96 itu? Apakah belum itu loh? Taib, kata beliau, ismul iman tarotan yudhkar mufradan ghairu makrunin bismil Islam. Dimas, kitabmu buka halaman yang ke-96. Ismul iman tarotan yudkaru mufradan. Terkadang iman disebut baik di dalam Al-Quran maupun hadis berdiri sendiri, mufradan, bersendirian, ghairu makrunin bismil Islam, tanpa digandengkan dengan Islam, wala bismil amali shalih, dan tidak pula digandengkan dengan penyebutan amal shalih, wala ghairuhuma, dan tidak selain keduanya. Wa taratan yudkaru makrunan imma bil Islam, dan terkadang di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, dalam nas syariat ini disebutkan iman digandengkan dengan lafadz Islam. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW ketika Jibril menanyakan mal Islam wa mal iman, wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Al-ayah, surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Wa qauluhu azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Wa qauluhu azza wa jal, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin
fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Surat Adz-Dzariyat. Jadi kata Syekh Muhammad Ali Adam menukil perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang lafadz iman, kalimat al-iman atau mukmin di dalam nas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, terkadang hanya disebutkan dengan lafadz bersendirian tanpa ada kaitannya dengan Islam atau dengan amal sholih. Contoh misalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'akhbirni anil iman." Nah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Di situ menunjukkan apa? Iman tidak digandengkan dengan Islam. Kemudian iman juga tidak digandengkan dengan amal sholih, ya kan? Dalam hadis tadi tidak digandengkan dengan iman, tidak digandengkan dengan Islam. Tapi terkadang di dalam syariat, dalam nas ini, entah dalam Al-Quran maupun hadis, lafdul iman, penyebutan iman digandengkan dengan Islam. Seperti hadis Jibril yang lain, dalam satu riwayat Jibril menanyakan, mal Islam wa mal iman. Apa itu Islam dan apa itu iman? Ini dikasih muqaddimah dulu. Nanti akan apa sebabnya dan apa alasannya. Inilah menunjukkan akan ketajaman pemikiran beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sampai sedetail ini. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari, orang yang faham dalam urusan agama ini, maka dia tidak hanya memahami dalam masalah fikih saja. Jadi orang yang tafaqquh fiddin tidak hanya tafaqquh dalam hal fikih, tapi juga tafaqquh dalam hal akidah, dalam hal usul, dalam hal tafsir, dalam hal hadis, dan dalam hal-hal bidang ilmu agama yang lain. Contoh dalam firman Allah, innal muslimina wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan lafaz muslim, muslimat dengan mukmin, mukminat dalam surat Al-Ahzab. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan lafaz iman, qalatil a'rabu amanna, kemudian walakin qulu aslamna, Islam. Dan juga dalam firman Allah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Disebutkan lafaz mukmin, mukminin dengan muslimin. Demikian pula kata beliau, wa kadzalika dzikrul iman ma'al amali shalih wa dzalika fi mawadi'i minal Qur'an. Dan juga terkadang lafaz iman, kalimat al-iman atau mukmin bergandengan atau bersama dengan lafaz amal sholih. Contohnya dalam firman Allah surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Wa imma makrunan bil ladzina utul ilm. Dan juga terkadang lafdzul iman itu digandengkan dengan orang yang diberi ilmu. Wa qala alladzina utul ilma wal iman, surat Ar-Rum. Wa qala, dan berkata, alladzina utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu dan orang-orang yang beriman. Wa qauluhu ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan lafaz iman dengan lafaz utul ilm. Wa haitsu dzikrul ladzina amanu faqad dakhala fihim alladzina utul ilm fa innahum khiyaruhum. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada lafaz orang yang beriman, kemudian
digandengkan dengan lafadz utul alim, orang yang diberi ilmu, maka itu merupakan orang yang beriman, yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini perhatikan, nah ini diantara faedahnya kenapa dikasih mukadimah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika lafadz iman itu dia berdiri sendiri, maka iman yang dimaksud itu adalah beriman kepada rukun iman yang 6. Paham? Tapi kalau iman itu digandengkan dengan Islam, maka iman itu mencakup apa? Iman itu mencakup apa? Mencakup bahasanya orang yang iman itu harus berislam. Artinya orang yang iman, maka dia itu hanya jangan sekedar ngomong iman saja, tapi harus beramal. Paham? Nah, ini maknanya. Nah, terkadang kalau penyebutan lafadz iman digandengkan dengan lafadz utul ilm atau utul alim, diberikan ilmu, berarti itu adalah orang iman yang pilihan, yang spesial. Paham? Sudah paham sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi ini Masya Allah penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena itu dalam akhir perkataan nukilan beliau, Syekh Muhammad Ali Adam memberikan perkataan bahwasanya saya tidak menjumpai pembahasan yang lebih mendalam, yang lebih sempurna dari apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Jadi perhatikan, kalau iman itu atau orang yang beriman digandengkan dengan orang-orang yang berilmu, maka dia termasuk orang-orang yang beriman yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Ar-rasikhun, orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu, mereka itu mengatakan kami beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dalil bahwasanya kalau ada orang yang beriman sekaligus dia berilmu, maka dia merupakan hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya beliau telah di Isra dan Mi'rajkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semalam, mampu berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Abu Bakar langsung membenarkannya, meskipun di antara sahabat yang lainnya membenarkan perkara tersebut, tapi yang pertama kali membenarkan kejadian itu adalah Abu Bakar, sehingga dijuluki dengan As-Siddiq. Nah, ini berarti beliau termasuk orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin bahwasanya segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dari Allah yang harus diimani. Paham? Paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Nah, ini yang diantara contoh bahwasanya karena sebab Abu Bakar As-Siddiq mengimani segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwasanya itu dari Allah, maka dia termasuk menjadi hamba pilihannya Allah. Apa diantaranya? Diantaranya beliau dijamin salah satu dari 10 sahabat yang masuk ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua, beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Yang ketiga, beliau dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang terdekatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku boleh mengambil kekasih Khalil, maka tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Latakhadtu Abu Bakrin Khalilan. Tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Akan tetapi tidak
tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wa qala lakinir rasikhun fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Surat An-Nisa ayat yang ke 160-62. Sama dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang berilmu dan orang yang beriman, maka mereka itu termasuk orang-orang yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahum khiyaruhum. Wa yudhkaru aidan lafdul mu'minin makrunan bil ladina hadu wan nasara wasabiin. Tapi terkadang juga lafaz iman, wa yudhkaru aidan lafdul mu'minin, lafaz mukmin atau beriman ternyata terkadang digandengkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang Sobiin. Orang-orang Sobiin itu adalah orang-orang yang tinggal di negeri Sabaiyah, yang di situ Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka itu menyembah bintang-bintang, itu orang Sabai. Tapi yang dimaksud Sobiin di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tinggal di negeri Sobi'i, sehingga disebut sebagai Sabiin. Paham? Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maknanya apa di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman dengan Yahudi, Nasrani dan Sobiin? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Ada yang tahu? Coba silakan. Masing-masing agama lomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang lain? Masih fresh pikirannya, masih pagi, asal tidak ngantuk. Apa? Apa alasannya? Kalau penyebutan iman atau mukmin kemudian digandengkan dengan Yahudi, Nasrani, Sobiin, berarti kaitannya dengan apa? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Tadi kan sudah kita lewati. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Kedua apa ketiga? Apa pertama? Jawabannya adalah yang kedua, beriman serta beramal soleh. Antum lihat itu dalam surat Al-Baqarah itu, di situ ada man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Jadi kalau ada orang yang beriman, Yahudi dan Nasrani, atau orang-orang Sobiin yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir serta mau beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan surga. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ayat ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini sudah dimansukh berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang hidup pada masaku yang mendengar akan kenabianku, maka dia tidak mau beriman, maka dia termasuk ahlun nar. Kalau tidak mau beriman dengan aku dan dengan apa yang aku diutus, maka termasuk ahlun nar. Ya,
Ya, itu juga bisa. Jazakumullahu khairan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Paham ya? Masuk. Jadi ayat ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah meskipun dia agamanya Yahudi, Nasrani atau Sabiin, selama man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Beriman dan beramal solih, beriman kepada Allah dan beramal solih. Tapi ini sekali lagi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Jadi tidak bisa sekarang ayat ini meskipun dipakai oleh orang-orang jil, jaringan iblis laknatullah, kalau memakai ayat-ayat ini, itu kan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani beriman dengan Allah dan beriman adanya hari akhir. Mereka meyakini, ya kan? Dan juga mereka beramal soleh, berbuat baik. Bahkan orang-orang Nasrani itu berlomba-lomba ingin menyelamatkan domba yang tersesat, kan gitu. Berarti dia kan beramal soleh. Ini adalah omongan orang yang lindur di siang bolong. Dia orang yang bermimpi di saat siang hari. Dia melupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang secara makna telah kita sebutkan. Fal mu'minun fi ibtida'il khitab ghairu thalathati wal imanul akhar ammuhum kama ammuhum fi qawlihi innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama apa? Iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Maka di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama adalah lafaz iman dan tidak memulai dengan lafaz Yahudi, Nasrani atau Sabiin. Apa rahasianya? Ada yang tahu? Wal imanul akhar ammuhum. Kenapa? Ada yang tahu? Ini jarang-jarang bisa menjelaskan. Apa sebabnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi innal ladzina amanu memulai dengan beriman, kok tidak memulai dengan innal ladzina hadu wan nasara wasabiin wal ladzina amanu? Kenapa? Karena ini merupakan fondasi. Terus apalagi yang lain? Blank. Tadol. Karena itu tadi benar, iman itu merupakan fondasi. Kalau yang diawali khitabnya adalah Yahudi dan Nasrani atau Sabiin, maka iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beragama Yahudi, Nasrani atau Sabiin. Paham? Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala mengawali penyebutan iman sehingga iman itu merupakan dasar dan pondasi. Entah itu apa agamanya, entah Yahudi maupun Nasrani maupun Sabiin, selama dia beriman ketika sebelum diutusnya Rasulullah, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Seperti siapa? Pendeta yang datang menemui paman Rasulullah SAW. Siapa namanya? Ada yang ingat? Yang memberitahukan bahwasanya anak pamanmu ini adalah calon nabi atau calon rasul. Siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Nah, dia kan hidup di masa
sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Bahkan dia menjanjikan seandainya saya masih hidup ketika Muhammad menjadi Rasul, maka saya akan membantu dakwahnya. Tapi kemudian beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal lebih dulu sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau insya Allah dikategorikan masuk ke dalam surga karena beriman dengan apa yang terdapat di dalam Injil, mengimani tentang adanya Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa alaihi salam. Paham? Jadi di situ takbirnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulai dengan lafadz iman dan tidak mengawali dengan Yahudi, hadu wan nasara wasabiin? Karena kalau diawali dengan kalimat Yahudi, Nasrani dan Sobiin, maka iman yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah imannya Yahudi, Nasrani dan Sobiin. Nah, penjelasan ini juga bisa antum pakai dalam membantah keyakinan ahlul batil yang menganggap bahasanya yang benar ya agama Yahudi, atau yang benar ya agama Nasrani, atau yang benar adalah agama Sobiin. Islam itu keliru. Nah, ini kalau orang memahami konteks kalimat di dalam Al-Quran, maka dia itu akan memahami ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengawali di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 ini dengan lafadz innal ladina amanu, dengan lafadz yang lebih umum, yakni sehingga meskipun Islam itu datang belakangan, maka iman orang yang berislam itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalinya kepada ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Paham sampai sini? Jadi ayat ini ketika dibawa kepada zaman diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka iman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu masuk dalam kategori agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, kemudian orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah, maka dia tetap mendapatkan janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam surga. Paham? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal imanul akhar, dan keimanan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan amuhum, keimanan yang bersifat umum. Maksudnya bersifat umum bagaimana? Ditafsirkan dengan firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Siapa orangnya yang beriman kepada Allah, yakni sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang Sabiin, baik dulu maupun sekarang, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sekarang dia hidup mau beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW, maka dikategorikan sebagai hum khairul bariyah. Tapi ketika sebelum diutusnya Rasulullah, ketika mereka itu beriman dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, mereka juga dikatakan sebagai hum khairul bariyah. Paham? Ada pertanyaan? Wa idza dzukira ismul iman, khairul bariyah itu sebaik-baik makhluk, artinya khairul bariyah. Wa idza dzukira ismul iman mujarradan dakhala fil Islam wal a'malus shalih. Nah, ketika
di dalam nas Al-Quran menyebut iman saja, maka masuk di dalamnya amal sholih dan masuk di dalamnya Islam. Sebagaimana yang sudah kita bahas, kalau iman berarti orang tersebut otomatis sudah Islam. Paham? Kalau Islam belum tentu iman, kan gitu. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi, Nasrani atau Sabi'in yang hidup sebelum Rasulullah SAW. Kalau dia mau beriman dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, maka secara otomatis dia itu atau mereka itu telah berislam, telah tunduk, patuh dan menerima ajaran nabi mereka. Paham? Paham? Nah, jadi kalau penyebutan iman saja, maka sudah masuk di dalamnya Islam dan amal sholih, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit thariq, wa kadzalika sairul ahadits allati yuj'alu fiha a'malul birri minal iman. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalilnya ketika Rasulullah atau di dalam Al-Quran menyebutkan lafdzul iman saja, maka sudah masuk di dalamnya Islam. Karena tidak mungkin orang itu iman tanpa dia Islam. Tidak mungkin dia itu mau beriman tanpa ada perasaan, rasa tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika penyebutan lafdzul iman saja, juga terkadang yang dimaksudkan juga harus beramal sholih. Sebagaimana sabda Rasulullah, iman itu memiliki 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada 'anit thariq. Dan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti di sini iman itu tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tapi harus ada perbuatan yang nyata yang menunjukkan keimanan seorang itu. Di antaranya adalah dia beramal sholih dengan imatatul ada 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Paham? Oleh karena itu, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kok dikasih muqaddimah seperti itu, apa maksudnya? Tsumma inna nafal iman 'inda adamiha dalla 'ala annaha wajibatun wa in dzakara fadlu imani sahibihi walam yunfa imanuhu dalla 'ala annaha mustahabbah. Fa inna Allah ta'ala wa rasulahu la yanfa ismun musamma amrin amrullahi bihi amarallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam illa idza taraka ba'dha wajibatihi ka qawlihi la salata illa bi ummil Qur'an wa qawlihi la imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahidalah wa nahwu dzalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah oleh karena itu ketika kita sudah memberikan penjelasan atau kita sudah memahami muqaddimah yang sudah dipaparkan, maka ketika penyebutan inna nafal iman 'inda adamiha dalla ala annaha wajibatun. Kalau penyebutan peniadaan iman di dalam lafaz-lafaz Al-Quran maupun hadis, la imana atau mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut dan sejenisnya, maka ini yang dimaksud adalah hilangnya iman adalah iman yang wajib. Paham? Paham? Jadi yang hilang adalah iman yang wajib, bukan mutlakul iman atau bukan aslul iman. Paham ya? Karena kenapa ya? Karena tadi terkadang iman itu disebutkan satu lafaz saja tanpa dibarengi dengan Islam dan amal sholih, kan gitu. Tapi terkadang iman juga dikaitkan dengan adanya Islam dan dikaitkan juga dengan amal sholih. Ini rahasianya. Jadi ketika lafaz di dalam Al-Quran maupun hadis
menyebutkan tidak ada iman, maka yang dimaksudkan di dalam nas ini adalah yang dihilangkan adalah iman yang wajib, imanul wajib, bukan mutlakul iman atau aslul iman. Wa in dzakara fadlu imani sahibihi, dan jika disebutkan kemuliaan keimanan yang dimiliki oleh pemiliknya, walam yunfa imanuhu dalla ala annaha mustahabbah, dan ketika di dalam nas Al-Quran atau nas hadis disebutkan bahwasanya imannya itu tidak dinafikan, maka ini menunjukkan adalah merupakan al-iman al-mustahabbah. Paham? Jadi ketika ada lafadz bahwasanya iman itu tidak hilang, artinya bertambah iman itu, maka yang bertambah itu adalah iman mustahabbah, al-iman al-mustahab. Paham? Fa inna Allah Ta'ala, alasannya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak menghilangkan nama yang disebut suatu perkara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal itu kepada Rasulnya kecuali ketika meninggalkan sebagian kewajiban. Nah, kalau meninggalkan sebagian kewajiban maka orang tersebut dikategorikan hilanglah imannya, tapi hilang imannya adalah iman yang wajib, bukan mutlakul iman atau aslul iman. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata illa bi ummil Quran, tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wa qauluhu, dan juga sabda Rasulullah, la imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Nah, maksudnya di sini apakah mutlakul imannya hilang atau aslul imannya hilang? Tidak. Tapi yang dinafikan di sini la imana, yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Rasulullah adalah iman yang wajib, imanul wajib, artinya iman yang tingkatan kedua. Amanah itu wajib, ya kan? Amanah bagi orang mukmin itu adalah wajib. Nah, ketika orang itu tidak memiliki sifat amanah, apakah langsung divonis kafir? Tidak, karena yang hilang adalah imanul wajib, bukan mutlakul iman. Waladina liman la ahidalah, tidak ada pula agama atau tidaklah beragama orang yang tidak memiliki perjanjian. Maka di sini juga hilangnya agama yang dimaksud di sini adalah hilangnya iman yang wajib, bukan mutlakul iman. Mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Mengenai syariat-syariat orang terdahulu, katanya termasuk karena agama Rasulullah SAW yang dibawa, yakni Islam. Terus seperti syariatnya Nabi Ibrahim itu masih ada sekarang. Bagaimana menanggapi tanggapan jika ada orang yang bertanya, katanya syariatnya sudah dihapus tapi kok sampai sekarang masih dilakukan? Jawabannya adalah disebutkan oleh disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala dalam kitab Al-Muhalla, dalam muqaddimah kitab beliau. Karena dalam kitab Al-Muhalla ini tidak hanya membahas masalah fikih, tapi membahas juga masalah kaidah usul fikih. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya Islam itu, jadi syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, maka tidak dipakai oleh Islam kecuali yang memang ditetapkan oleh Islam. Karena Islam itu sifatnya adalah penyempurna sekaligus penghapus syariat-syariat terdahulu. Maka syariat terdahulu yang dihapus oleh Islam maka tidak dipakai, dan syariat terdahulu yang disempurnakan oleh Islam maka dipakai. Maka termasuk syariat khitan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena syariat itu ditetapkan oleh Islam dan disempurnakan oleh Islam tata caranya, ya kan? Oleh karena itu syariat khitan meskipun syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap dipakai oleh Islam. Kenapa? Ya karena Islam
membenarkan atau meneruskan ajaran tersebut dan menyempurnakannya. Adapun syariat Nabi terdahulu, ya, syariat Nabi terdahulu yang tidak disebutkan konteksnya oleh Rasulullah maupun oleh Al-Quran dan tidak diperintahkan untuk menjalankannya, maka tidak boleh dikerjakan, karena sifat daripada Islam itu menghapus ajaran terdahulu dan menyempurnakan. Yang terdahulu yang tidak dipakai di Islam berarti dihapuskan oleh Islam. Paham ya? Kalau dengan alasan bahasanya syariat Nabi Ibrahim itu dipakai di Islam, maka kita boleh memakai syariat Nabi terdahulu, maka bantahannya adalah, siap tidak ketika kamu bermaksiat kepada Allah kemudian kamu bertaubat dan membunuh dirimu? Di mana syariatnya Nabi Musa alaihissalam tentang orang yang membunuh orang yang kisahnya sapi betina itu kan, ada orang yang membunuh kan, kemudian tidak ada yang ngaku siapa yang membunuh orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi betina itu, ya kan? Nah, tujuannya untuk mengetahui. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat dan diketahuilah siapa yang membunuh orang tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bunuhlah dirimu. Paham ya? Nah, ini adalah bantahan. Jadi kalau syariat Nabi terdahulu itu boleh dipakai oleh kita padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka silahkan saja kamu kalau bertobat kepada Allah membunuh dirimu, siap apa tidak? Nah, itu. Jadi Islam itu sifatnya menyempurnakan sekaligus menghapus syariat Nabi terdahulu. Jadi segala syariat Nabi terdahulu yang tidak terdapat di dalam Islam maka dihapuskan, dan syariat Nabi terdahulu semisal khitan yang masih ditetapkan oleh Islam maka disempurnakan. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal ilmu indallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.